Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, bersyukur atas segala limpahan karunia dan rahmatnya yang tidak terhingga. Kemudian salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang sahabat, "Man arada ayyastanna falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la ta'man alaihi al-fitnah." Ucapan siapa ini? Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin mengikuti, mencontoh, maka contohlah orang-orang yang telah meninggal. Ucapan siapa ini? Ibnu Mas'ud. Yang diinginkan adalah Nabi dan para sahabat. Kata beliau, sesungguhnya orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Berarti orang yang masih hidup, kalau dia mengatakan bahwasanya kalau bapak benar, saya akan menuntun bapak ke surga, berarti orang ini sudah memiliki apa? Tiket masuk surga. Subhanallah. Siapa orang yang sudah dijamin masuk surga? Tidak bisa seorang pun mentain kecuali siapa yang telah ditain oleh nas Al-Quran maupun sunnah. Ya, dalam Al-Quran siapa-siapa yang telah dijamin masuk surga, baru bisa kita katakan si fulan fil jannah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kata Nabi, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, sahabat. Kemudian Bilal, kemudian Uqasyah dan yang lainnya. Dalam keadaan mereka apa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika beliau melewati kuburan, beliau menangis. Belum merasa, ya, atau ketika masih hidup beliau tetap masih khawatir. Dan kita tidak pernah mendengar ada seorang sahabat pun yang mengatakan, nanti kalian saya tuntun masuk ke surga. Ya, ini sahabat yang sudah dijamin masuk surga, tidak ada mereka mengucapkan ucapan seperti ini. Justru Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang mau mengikuti, maka ikutilah orang-orang yang telah meninggal. Orang yang hidup ini belum aman dari fitnah. Enggak bisa kita ikuti, apalagi meyakini saya akan tuntun Anda untuk masuk dalam surga. Ini ucapan apa ini? Mudah-mudahan maksud orang ini adalah menuntun di dunia, membimbingnya, mengarahkan dia untuk menuju jalan ke surga. Mudah-mudahan itu yang dimaksudkan. Tapi kalau seandainya yang dimaksudkan adalah nanti saya tuntun bapak masuk surga, ini kalam batil. Ya, berarti orang ini sudah mentazkiyah diri bahwasanya dia pasti masuk surga, telah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan bahaya. Ya, tidak bisa seorang pun mengatakan nanti siapa ikut saya masuk surga. Baik, ini ucapan yang tidak benar. Ya, kalau ada yang tersebar, diberi nasihat. Ya, mudah-mudahan nasihat ini sampai kepada orang yang mengucapkan ucapan tersebut. Ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Tibqala, seperti kesempatan kita pada malam Kamis yang lalu, insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca kitab yang berkaitan tentang kitab Siyam. Ya, masih dalam kitab yang sama, yaitu Mulakhas Al-Fiqhi. Baik, seharusnya tertib kitab ini setelah kitab Shalah dan diantaranya Janaiz, yaitu kitab apa? Az-Zakah. Karena sesuai dengan susunan tertib dalam rukun Islam. Ya, mana lebih duluan zakat atau puasa? Zakat lebih dahulu. Zakat rukun Islam yang ketiga. Ya, syahadah, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian baru Siyam. Baik. Nah, kita lompat karena mengingat puasa semakin dekat. Ya,
mungkin butuh ilmu-ilmu atau butuh sesuatu bekal untuk kita berhadapan dengan Ramadan. Semoga Ramadan datang tahun ini lebih sempurna, lebih baik, ya, kita mengamalkannya. Qala Syekh rahimahullah hafizahullah taala, babun fi wujubi shaumi Ramadan wa waqtihi. Bab tentang wajibnya puasa Ramadan dan waktunya. Maksudnya waktu ini bukanlah waktu awal diperintahkan puasa Ramadan, namun waktu kapan, dari jam berapa sampai jam berapa kita berpuasa. Qala shaumu syahri Ramadan ruknun min arkanil Islam. Kata beliau, puasa bulan Ramadan merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Wa fardun min furudillah, dan kewajiban fardu dari fardu-fardu yang Allah fardukan kepada hambanya. Wa ma'lumun minad din bid darurah, dan bahwasanya kewajiban puasa Ramadan itu, ya, telah diketahui secara darurah. Semua orang mengetahui dan ijma' kaum muslimin bahwasanya puasa Ramadan itu merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Dan awal diwajibkan puasa Ramadan itu pada tahun kedua Hijriyah. Ya, ini sepakat para ulama bahwasanya puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, dan Nabi berpuasa sebanyak 9 kali. Karena Nabi wafat pada tahun keberapa? Tahun ke-11 Hijriyah. Baik. Wa yadullu alaihi, kemudian kata beliau, wa yadullu alaihi alkitab wa sunnatu wal ijma', yang menunjukkan bahwasanya wajibnya puasa Ramadan adalah ditunjuk oleh Al-Qur'an. Dalilnya Al-Qur'an, Alkitab, kemudian sunnah dan ijma'. Apa itu ayatnya? Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba ay furida ay wujiba, diwajibkan, difardukan, alaikum. Ya, kutiba itu juga bisa bermakna apa? Furida, diwajibkan. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Apa maksudnya? Apakah telah ditulis? Maksudnya apa? Telah diwajibkan kepada kalian berperang. Baik. Telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan puasa tersebut kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap umat itu ada puasanya. Ya, karena kata Allah, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Puasanya umat sebelum kita juga ada kewajiban berpuasa, seperti puasa Daud, ya, sehari puasa, sehari berbuka. Baik. Ila qaulihi ta'ala syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ini syahidnya, barang siapa yang mempersaksikan bulan datang, maka hendaklah dia berpuasa. Bulan apa maksudnya? Bulan Ramadan. Berarti orang yang melihat bulan, ya, melihat bulan sabit atau hilal Ramadan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Nanti akan sebutkan oleh mu'allif bagaimana cara diketahui maksudnya bulan Ramadan. Baik, wa makna kutiba furidah. Makna kutiba adalah furidah. Wa qala faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang mempersaksikan bulan di antara kalian, maka hendaklah dia berpuasa. Maksudnya sini mempersaksikan bulan dalam keadaan dia sehat, kemudian dia sedang mukim di negerinya. Adapun mereka yang sedang safar, mereka yang sedang sakit, kata Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Adapun di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka tidak wajib pada mereka pada saat itu berpuasa. Namun puasa itu menjadi tanggungan bagi dia. Bukan berarti ketika tidak wajib sama sekali. Tidak wajib dalam keadaan demikian. Karena kata Allah, barang siapa yang mempersaksikan datang bulan. Bulan apa? Bulan Ramadan. Dalam keadaan dia sehat dan dia bukan dalam keadaan safar, maka wajib bagi orang ini untuk berpuasa. Tidak ada alasan untuk meninggalkan puasa. Maka barang siapa meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada udzur, tidak ada baginya kecuali taubat. Ya, enggak ada qada puasa. Yang ada apa? Taubat. Ini khilaf memang ya di kalangan para ulama. Tapi kalau seandainya ditinggalkan karena suatu udzur, safar,
atau karena sakit atau karena yang lainnya, maka bagi dia wajib untuk mengqadha. Baik. Qala wal amru lil wujub. Di sini faman syahida minkum syahra falyasum. Mana sini al amru yaitu falyasum. Fi'il mudhari diawali oleh apa? Lamul amr. Maknanya apa? Hendaklah dia berpuasa. Siapa itu? Orang yang datang bulan Ramadan dalam keadaan dia sedang sehat dan sedang mukim di negerinya. Baik, maka di sini perintah wal amru lil wujub, asal dari perintah itu untuk wajib untuk dilakukan. Ya, itu asal perintah. Kecuali perintah yang sebelumnya perkara tersebut adalah perkara yang mubah. Kemudian ketika suatu keadaan diharamkan, dilarang, kemudian diperintahkan lagi, di sini kembali kepada hukum asal. Seperti apa? Fal'ana bashiruhunna. Kata Allah, dan sekarang bashiruhunna. Apa makna bashiruhunna? Ini fil amr. Gaulilah oleh kalian istri-istri kalian. Kalau seandainya kita tidak memahami ya nas itu bagaimana nas, apa namanya, memahami nas, kapan itu amar lil wujub dan kapan amar itu tidak lil wujub, kembali kepada hukum asal, maka orang yang salah memahami ini setiap malam puasa dia bashiruhunna, menggauli istri-istri tiap malam. Karena itu apa perintah. Di sini apa? Sebelumnya ya nanti akan kita sebutkan marhalah bagaimana awal diwajibkan puasa kepada umat ini. Sebelumnya puasa ya, awal diwajibkan puasa bagi mereka yang sudah tertidur di malam hari antara maghrib dan isya. Tertidur, maka dia tidak boleh lagi menggauli istrinya setelah pada isya sampai menjelang fajar. Tidak boleh. Dan itu berat bagi mereka, bagi para sahabat. Kemudian setelah itu ya nanti kita bacakan bagaimana kisahnya. Fal'ana bashiruhunna. Sekarang silahkan kalian datangi istri-istri kalian. Bukan berarti perintah sini untuk lakukan tiap malam. Paham ya? Ini sebelumnya dilarang, nggak boleh. Namun setelah bagaimana Allah mengetahui keadaan para sahabat Nabi, keadaan kaum muslimin, kemudian pada saat itu Allah memerintahkan silakan yang mau datang istri silakan datang. Itu maksudnya bukan dipahami ya, ini berarti amar lil wujub tiap hari. Itu kembali kepada kebutuhan masing-masing ya, bukan dipahami dari ayat ini wajib. Baik, itu pembahasannya di kitab usul. Baik, qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tadi nas dari Al-Qur'an bahwasanya puasa itu wajib. Adapun dari nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khams, dibangun Islam itu di atas 5 perkara. Wa dzakara minna shaumu Ramadan. Kemudian beliau menyebutkan di dalamnya adalah puasa Ramadan. Ini hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia sebutkan Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Kemudian di antaranya adalah shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa ajma'al muslimun ala wujubi shaumihi wa anna man ankarahu kafar. Dan sepakat semua kaum muslimun tentang wajibnya puasa Ramadan, dan barang siapa yang mengingkari puasa Ramadan maka dia telah terjatuh kepada apa? Kekufuran. Ya, walaupun dia berpuasa namun dia tidak meyakini bahwasanya puasa itu kewajiban yang Allah wajibkan, maka dia kafir. Lebih mending apa? Dia meyakini bahwasanya puasa itu wajib walaupun dia meninggalkan. Dia fasik, tidak sampai kafir karena meyakini wajibnya. Tapi kalau orang mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib walaupun dia berpuasa, maka dia ini apa? Mengingkari kewajiban yang itu sudah diketahui bidururah dalam urusan agama kita, seperti sholat itu wajib, haji wajib bagi yang mampu, puasa wajib, ya. Kemudian dia mengingkari tidak ada urusan kewajiban sekarang, itu wajib di zaman Nabi misalnya, maka ini orang bisa kufur walaupun dia mengamalkan amalan tersebut. Paham ya? Karena mengingkari satu syariat Allah, yang syariat itu merupakan suatu kewajiban yang Allah wajibkan dengan nas Al-Quran dan Sunnah, maka orang ini bisa keluar dari Islam. Baik. Nah, awal diwajibkan Ramadan, sebutkan sini ya. Marhalah atau tingkatan-tingkatan bagaimana diwajibkan puasa sampai puasa yang kita puasa sekarang ini. Sini ana baca dari kitab Ittihaful Anam bi Ahkami wa Masail Siyam di Syekhina Muhammad Hizam yang ditakdim oleh Syekh Haya Al-Hajuri ihfidhahumullahu ta'ala. Taib qala ahwalu fardiyatis siyam. Bagaimana keadaan awal diwajibkannya puasa Ramadan atau puasa.
secara umum. Umiral muslimuna awalan bisiyami yaumi Asyura kama fi sahihain min hadithi Aisyah wa ibni Umar. Thumma faradallahu syahra Ramadan fasara siyamu yaumi Asyura mustahabban. Diperintahkan pertama sekali kaum muslimin untuk berpuasa apa? Asyura. Berarti awal puasa Asyura itu adalah wajib. Kapan itu puasa Asyura? Tanggal berapa? 10 Muharram. Ya, puasa Asyura. Baik, dari hadis Aisyah dan hadis Ibnu Umar, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan sehingga jadilah puasa Asyura itu mustahab, tidak wajib lagi. Wa inda an farada syahra Ramadan kana an-nas mukhayyirin. Baik. Baina siyam wal it'am kama qala ta'ala. Nah, awal diwajibkan puasa Ramadan setelah turun ayat ini ya, ayat ini kita bacakan tadi. Kutiba alaikumus siyam. Baik. Nah, awal kewajiban puasa Ramadan ya, manusia itu diberi pilihan. Diberi pilihan boleh berpuasa, boleh berbuka walaupun mampu. Tapi bayarnya apa? Fidyah. Apa dalilnya firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang mampu berpuasa kemudian dia berbuka, maka wajib bagi dia apa? Bayar fidyah. Berarti sini mukhayyar. Dia mampu tapi dia buka. Berarti boleh bagi dia untuk membayar fidyah. Ya, makan satu orang miskin. Berarti setiap satu hari tinggal puasa dikasih makan seorang miskin. Kalau kita berikan makanan pokok, ya misalnya beras berapa banyak? Nisfu sa'. Nisfu sa' itu berapa kilo? Kalau satu sa' zakat fitrah biasa berapa kilo untuk bayar? 2,5 kilo sampai 3 kilo ya. Taib itu satu sa' itu 4 mud. Satu mud itu segini. 1, 2, 3, 4. Itu namanya satu sok 4 mud. Ya. Berarti satu sok kalau lebih kurang kalau dihitung kita di antara 2,5 kilo sampai 3 kilo. Biasanya kaum muslimin bayar 3 kilo untuk jaga-jaga supaya sampai ya. Bayar 3 kilo. Nah, berarti kalau seandainya nisfu sok, setengah sok berarti 1,5 kilo. Kalau mau beri beras ya setiap satu hari tinggal puasa 1,5 kilo. Kalau mau beri makan juga silahkan. Undang ke rumah, masak, kemudian beri makan orang miskin. Kemudian khusus kepada atau fidyah puasa Ramadan boleh kita berikan kepada satu orang. Misalnya kita punya nenek yang sudah tua, tidak mampu untuk berpuasa, tidak bisa diharapkan kesembuhannya lagi, sudah tua dan tidak mungkin bisa berpuasa. Maka di sini silakan bayar fidyah. Berikan 1 karung beras misalnya, atau mau undang tiap hari. Ya, atau sekali undang 30 orang silahkan undang makan di rumah atau beri beras. Ini bagi mereka yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhan lagi, bagi orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan lagi, atau orang tua yang tidak mungkin bisa berpuasa. Maka sini yang rajih dan pendapat kalangan para ulama adalah bayar fidyah bagi yang mampu. Namun kalau seandainya nenek tersebut atau kakek tidak ada kemampuan ya membayar fidyah untuk makan sendiri aja sulit misalnya. Ya, nggak ada keluarganya atau dibiarkan oleh keluarganya, maka la syai' alaih, tidak ada kewajiban apapun bagi dia yang tidak mampu. Ya, dan tidak perlu nanti datang ahli waris misalnya menjadi beban bagi dia, nggak ada kewajiban baginya. Tapi kalau dia mau bersedekah silakan. Dia mungkin datang keluarganya melihat bapak yang sudah meninggal, yang dulunya mungkin dia durhaka, setelah meninggal baru menyesal, baru datang anaknya, kemudian mencari ada hutang apa orang tuaku. Ya, kemudian dia tahu bahwasanya orang tuanya dulu pernah berhutang atau hutang fidyah belum dia bayar, kalau dia bayar silakan. Baik. Nah, sini barang siapa yang mampu untuk berpuasa, kemudian dia membuka puasa, boleh bagi dia buka puasa kemudian bayar fidyah untuk satu orang miskin. Sehari tinggal puasa. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang ingin memberi lebih, maka itu baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Namun kalau seandainya kalian berpuasa, itu baik bagi kalian. Lihat di sini bagaimana rahmatnya Allah kepada apa? Kepada hamba-hambanya. Mungkin kalau di awal Ramadan langsung puasa sebulan penuh, mungkin berat. Sebelumnya tidak ada puasa, cuma setahun sekali dulu, puasa Asyura. Kemudian tiba-tiba diperintahkan 1 bulan penuh selama setahun, 1 bulan penuh, mungkin berat. Sehingga diberi keringanan. Yang mau puasa silakan puasa, yang mau bayar fidyah silakan bayar fidyah. Namun puasa itu baik baginya. Wa antasumu
khairul lakum. Kalau kalian mau berpuasa, maka itu baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian mengetahuinya. Kemudian thumma nasakhallahu dzalika fa aujaba as-siyam biqauli faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, kemudian setelahnya marhalah selanjutnya, tadi tingkatan pertama datang kewajiban puasa namun masih diberikan pilihan. Mau puasa silakan, mau berfidyah juga boleh. Kemudian ayat ini dihapus. Tsumma nasakhallahu dzalika bi fa aujaba as-siyama biqauli faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah, kemudian ayat ini dihapus oleh ayat barang siapa yang melihat datangnya bulan Ramadan maka falyasumhu. Sini jazm, tidak ada pilihan baginya. Kecuali siapa boleh pilihan bagi mereka yang sakit. Adapun masalah perempuan hamil dan menyusui, di sini khilaf. Ya, khilaf ulama. Sebagian mereka memasukkan ibu-ibu hamil menyusui ini kepada orang sakit. Berarti orang sakit fa'iddatu min ayyamin ukhra. Maka gantinya pada hari-hari yang lainnya. Dia tulis misalnya tahun ini dia melahirkan puasa ini, terus menyusui. Tahun depan masih menyusui. Puasa selanjutnya masih menyusui. Kemudian setelah menyusui hamil lagi. Puasa depan melahirkan lagi misalnya. Terus sampai mungkin 10 Ramadan. Dia tulis semuanya. 10 kali 30. Ya, berarti 300 hari. Kewajiban. Ya. Fa'iddatu min ayyamin ukhar. Maka gantinya pada hari-hari yang lainnya. Wa dalilu ala dzalika hadits Salamah ibn Aqwa. Mana dalilnya bahwasanya itu awal perintah, kemudian setelah itu dihapus? Hadis Salamah ibn Aqwa fi sahihain, di dalam sahihain, qala lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang mampu untuk berpuasa kemudian dia tinggalkan puasa, boleh bagi dia untuk memberikan makan orang miskin sebagai bentuk fidyah. Kana man arada an yuftir yufti. Ya, Salamah, dari hadis Salamah bin Aqwa. Nah, barang siapa yang ingin berbuka, maka silakan dia bayar fidyah. Diberi pilihan. Dalil yang disebutkan tadi. Bahwasanya ayat ini manusia mesti diberi pilihan. Yang ingin berbuka silakan bayar fidyah. Hatta nazalat al-ayah allati ba'da fa nasakhatha. Kemudian sampai turun ayat selanjutnya, yaitu faman syahida minkum syahra. Ketika datang ayat ini, maka ayat ini menghapus ayat sebelumnya, sehingga jadilah puasa ini bukan lagi mukhayyar. Ya, sudah wajib. Nah, kemudian wa fi riwayah Muslim, kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulillah man syaa shama wa man syaa aftar. Ini hadis yang lainnya, kami di awal Ramadan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin berpuasa maka silakan berpuasa, barang siapa yang ingin iftar silakan, yang ingin aftar berbuka maka silakan berbuka. Faftada bi ta'amin miskin, kemudian memberikan fidyah, memberi makan seorang miskin, hatta nazalat hadhil ayah faman syahida minkum syahra falyasum. Ini riwayat Muslim. Ya. Baik. Kemudian faedah yang tadi kita sebutkan, bahwasanya awal perintah puasa Ramadan itu, ya, selain bertingkat tadi tingkatannya, juga keadaan puasanya itu berbeda dengan sekarang. Karena fi awal Islam yuhramu ala saim al-aklu. Di awal Islam diharamkan kepada orang yang berpuasa makan, wasyarab, wajima min hina yanam au yusallil isya al-akhirah. Ketika dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh jima ketika dia tidur, atau sampai salat isya maksudnya. Berarti dulu boleh makan antara maghrib dengan isya. Kalau seandainya tertidur ketika waktu maghrib, ketika adzan maghrib mungkin dia tidur lelah, begitu bangun ternyata udah selesai adzan maghrib, nggak boleh lagi makan baginya. Harus lanjut puasa sampai besok. Ya, ini awal Ramadan. Nah, kemudian kata beliau, fa ayyuhuma wujida awalan hasala bihi tahrim. Maka di antara dua ini mana yang lebih dia duluan? Kalau seandainya duluan tidur, ya sudah, nggak boleh makan lagi. Atau kalau seandainya dia nggak tidur dari maghrib terus sampai salat isya, itu bebas. Dia mau makan, mau minum, mau jima silakan sampai menjelang salat isya. Antara dua, mana luan? Kalau seandainya sudah tertidur, maka habis waktunya. Walaupun cuma tidur 2 menit. Adzan maghrib tertidur lelah. Udah, berarti nggak dapat lagi puasa. Nggak boleh lagi buka. Walaupun belum waktu isya. Tapi kalau dia terbangun terus dia makan dari maghrib sampai menjelang isya. Gitu adzan isya berhenti, nggak ada sahur. Itu akhir itu sahur dan itu waktu berbuka.
Nah, ini awal ya. Kemudian summa nasakha dzalika wa ubiha nusikha dzalik. Kemudian dihapus juga yang ini, puasa seperti ini, kemudian dibolehkan ya baginya ila tulu'il fajri sawa'un nama amla. Kemudian dibolehkan bagi dia untuk bermakan, minum, jima sampai fajar, baik dia tidur maupun tidak tidur. Mana dalilnya? Wa yadullu alaihi hadits Barra ibn Azib. Dalilnya adalah hadis Barra ibn Azib indal Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan rakam hadis 1915. Qala kana ashabu Muhammad, dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ar-rajul sha'iman, apabila seseorang itu berpuasa, itulah rajul sha'im sini laki-laki atau perempuan, fa hadara al-iftar, puasa, kemudian datang waktu berbuka. Fanama qabla ayyuftir, kemudian dia tidur sebelum dia berbuka. Lam ya'kul lailatahu wala yawmahu hatta yumsi, maka tidak boleh bagi dia untuk makan dan minum di malamnya sampai besok lagi. Berarti wisol puasanya 2 hari. Kalau bekerja berat antum bisa bayangkan ya, jam 2 lihat air putih itu seperti lihat baik. Nah, kalau seandainya dia tidak makan, tertidur ya, maka di malamnya tersebut tidak boleh dia makan dan tidak boleh dia minum sampai menjelang besok, sampai buka puasa besok. Inna Qais, kisah seorang sahabat, Inna Qais ibn Sirmah al-Ansari kana sha'iman, seorang sahabat yang beliau bekerja berat ya, siangnya capek lelah bekerja. Nama beliau adalah Qais ibn Sirmah al-Ansari kana sha'imah, beliau berpuasa. Falamma hadara al-iftar ata imra'atahu, ketika sudah menjelang waktu berbuka, beliau pulang ke rumah bertemu dengan istri. Ya. Faqala laha a'indaki ta'am, apakah ada makanan di sisimu wahai istriku? Ada makanan yang sudah dimasak di rumah? Qalat la, beliau mengatakan tidak. Lihat bagaimana keadaan para sahabat, kita mungkin 1 jam sebelum puasa meja sudah penuh. Ya, sebelum buka puasa sudah penuh meja, berbagai macam warna-warni minuman, demikian juga makanan berbagai macam modelnya, yang bulat, yang petak, yang lurus, lengkap. Ya, 1 jam itu sebelum pasar dan beli keliling. Hari ini makanannya ini, itu kita. Ini sahabat pulang lelah ke rumah nggak ada makanan. Subhanallah. Ya. Kemudian kata istri beliau, la walakin antaliq fa atlubu lak. Wahai suamiku, tidak mengapa, aku akan keluar dan mencari makanan untukmu, untuk engkau berbuka puasa. Wa kana yaumahu ya'mal, dan beliau ya sahabat yang mulia ini di siang harinya beliau bekerja, tentunya kerja berat ya. Fa ghalabathu 'ainah faja'athu imra'atuhu. Kemudian ketika istrinya keluar cari makanan, beliau dikalahkan oleh mata beliau. Ghalabathu 'ainah, maksudnya apa? Dikalahkan oleh mata. Ngantuk datang, beliau tidak sanggup lawan, tertidur. Ini sebelum istrinya pulang, ketika sudah masuk waktu maghrib ini, beliau tertidur. Kemudian ja'athu imra'atuhu, datang kepada beliau istri beliau, falamma ra'athu qalat khaybah lak. Ketika pulang istrinya melihat suaminya sudah tertidur, rugi bagimu wahai suamiku, habis waktu untuk makan. Kemudian falamma intasafan nahar ghusya alaih. Nah, ketika besok hari tentunya berpuasa, lanjut puasa. Ya, sampai besok. Ketika di siang hari pingsan. Karena beratnya puasa, karena enggak buka. Ya, sehari kemarin kerja, ini hari kedua belum buka sampai siang. Kemudian pingsan. Fadzakara dzalika lin-nabi. Kemudian dzukira dzalika lin-nabi, disebutkan kisah sahabat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana beratnya mereka merasakan puasa seperti ini. Fanazalat hadhil ayah, kemudian turunlah ayat ini, uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, dan seterusnya sampai akhir ayat. Uhilla lakum lailatus siyam, dan dihalalkan kepada kalian pada malam puasa. Ar-rafath, rafas itu mendatangi istri. Bisa juga rafas itu maknanya apa? Kalam qabih, berbicara dengan ucapan yang kotor. Baik, nah di sini maknanya apa? Mendatangi istri. Di malam penuh silakan ila nisaikum. Fa farihu biha farhan syadida. Kemudian para sahabat ketika mendengar ayat ini turun, mereka senang luar biasa. Sangat senang sekali. Alhamdulillah kita enggak merasakan puasa seperti ini ya. Puasa wisol atau buka puasa hanya sampai isya.
Wa nazalat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian turun ayat selanjutnya, wa kulu, dan makanlah, minumlah kalian sehingga jelas bagi kalian benang hitam dari benang putih dari benang putih dari benang hitam. Maksudnya apa? Telah terang atau telah bisa dibedakan gelapnya malam dengan terangnya pagi. Sudah datang fajar shadiq. Karena fajar itu ada dua. Ada fajar kadhib dan ada fajar shadiq. Fajar kadhib itu datang kemudian menghilang. Kemudian nanti setelah beberapa saat akan datang lagi fajar yang kedua. Inilah fajar untuk waktu salat subuh. Berarti sini diperintahkan oleh Allah, silakan kalian makan, minum, mendatangi istri kalian sampai menjelang apa? Menjelang fajar. Begitu adzan berkumandang, hentikan semua aktivitas yang bisa membatalkan puasa. Berarti kalau sekarang seandainya ketika adzan orang yang mendatangi keluarganya di malam hari, dia belum mandi. Bagaimana puasanya? Belum mandi nih, udah adzan, dia belum sempat mandi. Mungkin tadi sahur agak telat. Ya, kemudian gitu adzan, ya, dia belum sempat mandi. Puasanya mana? Harus diganti? Tidak ya? Karena di sini apa? Dalil Allah membolehkan makan dan minum kalian sampai fajar. Kalau memang tidak boleh di waktu fajar itu tidak boleh kecuali sudah bersih semuanya, berarti Allah akan larang. Ini dalil bahwasanya ini kalau kita bisa pahami lazim dari dalil ayat Al-Qur'an dan Sunnah. Lazimnya lazim karena ayat itu ada mafhumul ayat, ada lazimul ayat. Lazim ini ya terkadang kita bisa berdalil satu ayat itu para ulama yang ahli, mereka kuat pemahamannya ya, sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta pemahaman yang kuat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ilmu dan berilah kepadaku rezeki, berilah kepadaku apa pemahaman yang kuat. Dan di antara doa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, apa doa beliau? Ya muallima Ibrahim allimni, ya mufahhima Sulaiman fahimni. Wahai zat yang telah mengajari Ibrahim, beliau meminta kepada Allah, ajarilah aku. Wahai zat yang telah memahamkan Sulaiman, pahamilah aku. Berilah pemahaman kepadaku. Orang yang paham seperti kalau kita lihat seperti Ibnu Qayyim ya, beliau mengarang sebuah kitab terkadang hanya membahas 1-2 ayat pendek sampai 4 jilid kitab. Bagaimana cemerlangnya, bagaimana cerdasnya. Kita terkadang satu ayat yang jelas tidak bisa kita pahami. Ini kelebihan kita ya. Belajar, ini butuh belajar. Makanya ilmu agama itu kalau kita sudah masuk seperti lautan. Kalau kita belum masuk gampang, semuanya gampang. Laut juga gampang. Begitu masuk makin dalam, makin terasa kita ini makin bodoh. Makin terasa kita bodoh. Ya, jangan pernah sepilihkan ilmu agama. Butuh untuk kita belajar. Terus kita persiapkan diri untuk belajar. Nah, ini mafhum. Kalau seandainya ada orang mengatakan, berarti kalau orang sudah datang waktu adzan, dia belum bersih, berarti puasanya enggak sah. Kita jawab dengan ayat ini. Kalau seandainya tidak sah, Allah tidak akan enggak akan mengizinkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi ilal fajr. Sampai kepada waktu fajar. Ketika datang adzan, maka tinggalkan. Walaupun kita belum mandi. Paham ya? Karena mandi nanti untuk apa? Mandi untuk sholat subuh. Baik, maka di sini boleh, tidak mengapa. Atau misalnya kenyang setelah adzan subuh. Setelah adzan subuh baru keluar kenyangnya. Sah puasa? Sah. Karena tadi diizinkan makan oleh Allah sampai fajar. Tentunya kenyangnya setelah makan, bukan sebelum makan. Ya, setelah fajar terasa kenyang. Baik, nah ini kisah atau bagaimana marhalah diwajibkannya puasa ya, dari puasa Asyura, kemudian puasa Ramadan yang awal yang boleh memilih, kemudian bagaimana awal di malam puasa, kemudian sampai sekarang kita ini. Sekarang tidak ada alasan lagi untuk merubah lagi puasanya ya, buka atau apa namanya sahur dengan serene, buka juga dengan serene. Mesti ya. Baik, karena ada sebagian orang kalau sahur dengan serene, buka juga harus dengan serene. Betul nggak kira-kira? Kalau bunyi serene di sahur, bunyi serene, berhenti semua makan, muntahkan semua yang ada di mulut, gimana? Atau boleh lanjut makan? Terus waktu adzan, serene bunyi pas waktu adzan, boleh lanjut tidak?
Tafsil. Kalau seandainya serene itu bunyi ketika pas waktu adzan, hentikan. Tapi kalau serene 10 menit sebelum adzan dia bunyi, silakan makan. Ya, makan sampai menjelang fajar. Ketika adzan fajar berhenti untuk makan. Jadi makan Nabi itu fajar itu, beliau makan sahur itu ya disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud antara kalau dibaca ayat itu 50 ayat. Bukan artinya setiap mau sahur Nabi panggil Ibnu Mas'ud bacakan 50 ayat kemudian Nabi makan. Karena ada orang pendapat seperti itu. Nyeleneh ini, dari mana pendapat seperti ini? Padahal itu hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud ini kadar. Beliau ceritakan bagaimana kadar waktu Nabi makan sahur. Kalau dibaca ayat lebih kurang 50 ayat. Nah, ini ada orang yang berpendapat setiap mau sahur panggil Ibnu Mas'ud, bacakan 50 ayat kemudian beliau berhenti sholat subuh. Kapan Ibnu Mas'ud bisa merasakan sunnah makan bersama Nabi? Ini orang nyeleneh akhirnya ya. Kalau kita ini siapa? Kalau mau pahami Al-Quran Sunnah, pahami sebagaimana orang telah memahaminya. Para ulama telah lama meninggalkan kita. Ambil dari mereka, buka kitab-kitab, lihat syuruhat, jangan andalkan otak kita. Andalkan ya merasa hebat, akhirnya tafsir sendiri. Akhirnya nyeleneh, jadi bahan tertawaan. Taib qala wal hikmatu fi syar'iyyati siyam. Apa di antara hikmah diwajibkannya puasa Ramadan? Anna fihi tazkiyatan lin nafsi wa tathiran wa tanqiyatan laha min al akhlaq ar-radi'ah wal akhlaq radhilah. Hikmah di antara hikmah disyariatkannya puasa adalah di dalam puasa tersebut mengandung apa? Tazkiyatan lin nafs, sebagai bentuk menyucikan jiwa, yang membersihkan jiwa, memurnikan jiwa, minal akhlaqir radilah, yaitu dari campuran-campuran yang jiwa itu sudah bercampur dengan sesuatu yang rendah, yang kotor, wal akhlaq radilah, demikian juga dengan akhlak-akhlak yang rendahan. Li'annahu yudayyiqu majari syayatin, karena orang yang banyak makan ya, syaitan itu semakin subur di badannya. Karena syaitan itu berjalan di tubuh anak Adam seperti mengalirnya darah. Makin kuat makanan yang kita makan, makin kencang aliran darah, kemudian syaitan makin kuat gerakannya, sehingga bercampurlah jiwa seseorang itu dengan sesuatu yang kotor. Nah, dengan berpuasa, kata beliau, li'annahu yudayyiqu majari asyayatin, karena dengan puasa itu akan bisa menyempitkan ruang gerak para syaitan fi badanil ins, di badan manusia. Li'anna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, karena syaitan itu ya mengalir di tubuh manusia anak Adam seperti mengalirnya darah. Fa idza akala aw syariba imbasatat nafsuhu lisyahwat. Nah, ketika makan, minum, maka memuncaklah syahwatnya. Ya. Wa dha'afat iradatuha, kemudian lemah keinginan-keinginannya, wa qallat raghbatuha fil ibadah, kemudian semakin sedikit keinginannya, semangatnya dalam ibadah. Orang kalau sudah kenyang ya, untuk berdiri sholat berat ya, untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya terasa berat. Itu kalau seandainya badan itu banyak makanan. Wasawm 'alal aqsi min dzalik, kemudian puasa itu ya lawan dari perkara yang di atas. Jadi kalau berpuasa gerakan setan semakin lambat, kita juga semangat dalam ibadah dan yang lainnya. Ini di antara hikmah diwajibkannya puasa. Bahkan untuk kesehatan juga sangat baik ya berpuasa. Namun kalau seandainya kita puasa untuk kesehatan, nggak dapat apa-apa. Ya, kita puasa untuk Allah karena ini kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, maka kita sempurnakan, kita laksanakan sebagaimana diperintahkan. Adapun yang lainnya, ngikut kesehatan, yang lainnya itu hanya ikut, bukan itu yang kita harapkan. Kita mengharapkan apa? Setiap amalan yang kita lakukan, ajar pahala dari Allah, selamat di neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini setiap amalan soleh yang kita lakukan, bukan ingin mendapatkan kesehatan semata, mendapatkan dunia, tidak. Tapi setiap amalan yang kita lakukan, sekecil apapun amalan, yang kita harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha. Nah, di dalam puasa itu bisa tazhid itu ada muraghbah fid dunya, bisa mengurangi keinginan-keinginan terhadap dunia dan syahwat-syahwat duniawiyah. Wa targhibun fil akhirah, kemudian bisa memberikan semangat untuk amalan akhirat. Wa fihi ba'ithun 'alal 'atfi 'alal masakin,
wa ihsasun bi alamihim. Kemudian juga di dalam puasa itu akan membangkitkan rasa solidaritas kepada kaum muslimin, orang-orang miskin. Ya, membangkitkan rasa kasih sayang kepada kaum orang-orang yang miskin dan bisa merasakan bagaimana beratnya perjuangan hidup mereka. Ya, kita baru sehari, 2 hari puasa, 3 hari atau sebulan merasa begitu beratnya puasa. Orang-orang miskin itu bertahun-tahun kadang mereka nggak cukup makanan. Nah, dengan kita berpuasa kita bisa merasakan bagaimana orang-orang miskin, tetangga kita, apalagi misalnya kalau ada tetangga ya atau orang di jalanan, kita melihat bagaimana keadaan mereka yang miskin. Nah, dengan kita berpuasa kita bisa merasakan bagaimana beratnya lapar tersebut. Kemudian lima yadhuquhu as-sha'im min alamil ju' wal 'atash. Dari apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa dari keberatan lapar dan haus, li'anna shaum fi syara' huwa imsaku bi niyatin an asya'in makhsusatin min aklin wa syurbin wa jima'in wa ghairi dzalik mimma warada bihi syara'. Karena puasa itu adalah tadi kata beliau dengan kita merasakan lapar dan haus, karena memang puasa itu adalah secara syarak menahan diri dengan niat ya. Kalau sekedar menahan diri dari waktu fajar sampai maghrib tanpa ada niat, maka itu secara lughah dikatakan imsak. Apa nama imsak sini? Menahan diri, tapi tidak dikatakan imsak secara syarak. Orang berpuasa misalnya di subuh hari dia tidak makan apa-apa sampai maghrib, namun dia tidak punya niat untuk berpuasa, maka imsak dia dikatakan imsak, namun tidak dikatakan puasa secara syarak. Kenapa? Karena tidak ada niat. Karena imsak itu secara bahasa maknanya apa? Menahan dari sesuatu apapun dikatakan dia berpuasa, menahan tidak berbicara, seperti kata Allah, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Maryam ya, ketika setelah melahirkan Nabi Isa, beliau berkata, sesungguhnya aku berpuasa kepada Rabbku ya, untuk aku bernadar untuk berpuasa dan aku tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini. Maksudnya apa sini? Menahan diri dari berbicara. Itu juga dinamakan apa? Imsak. Nah, secara bahasa menahan diri itu namanya imsak. Namun secara istilahi atau secara syar'i, apa itu puasa? Adalah menahan sesuatu yang bisa membatalkan puasa dengan dibarengi oleh niat. Yang menahan dari makan, dari minum, dari jima, dan dari selain dari ketiganya, dari apa yang datang dari syarat. Nanti akan kita sebutkan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Wa yattabi'u dzalika imsak anir rafath wal fusuq. Kemudian mengikuti menahan tersebut selain menahan lapar, menahan jima, kemudian menahan haus, tidak makan, tidak jima, tidak minum, kemudian juga diikuti apa? Menahan dari ar-rafath wal fusuq. Apa itu rafas? Rafas itu adalah ucapan-ucapan yang qabih. Kemudian fusuq kefasikan. Karena kata Nabi, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih falaysa lillahi hajah an yada' ta'amah wa syarab. Bagi siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor atau melakukan amalan yang kotor, maka tidak butuh Allah dari dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Kalau hanya sekedar puasa itu menahan makan dan minum, kemudian badannya atau gerakan mulutnya, matanya tidak berpuasa, maka Allah tidak butuh dari puasa orang ini. Karena asal itu diperintahkan puasa untuk apa? Untuk melahirkan ketakwaan. La'allakum tattaqun, kata Allah. Diwajibkan puasa agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau cuma sekedar menahan makan dan minum itu mudah. Itu asalnya itu adalah apa? Perkara yang mubah asalnya. Namun ghibah, ucapan caci maki ini haram seumur hidup. Bukan hanya diharamkan bulan puasa. Sekarang orang berpuasa tidak makan dan minum, tapi mulutnya nggak pernah berpuasa dari ucapan-ucapan kotor, matanya tidak pernah dia jaga, telinganya juga dia pergunakan ya apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, maka orang seperti ini Allah tidak butuh puasa yang dilakukan oleh orang ini. Kemudian kata Nabi dalam hadis yang lainnya, man kam min sha'imin laisa lahu min siyamih illa dhama'. Dan betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada dari puasanya tersebut kecuali hanya apa? Hanya rasa haus. Berarti orang ini berpuasa tidak menjaga lisannya, tidak menjaga matanya. Makanya kata beliau sini wa yattabi'u dzalikal imsak 'anil rafath wal fusuq, dan dia ikuti menahan diri tersebut selain makan dan minum, kemudian jima, juga mengucapkan ucapan-ucapan yang qabih
dan amalan-amalan yang fasik. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.